Pemirsa, hari ini bersama Berham, mari kita belajar apa itu dosa. Ayo kita mulai. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program yang kita tunggu, yaitu berpetualang di dalam kerajaan Allah. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kali ini kita akan membahas tentang dosa. Ya, apa artinya dosa? Dosa berarti tidak mencapai sasaran yang ditetapkan Allah. Nah, saya percaya kalian sudah membaca dari kitab Kejadian 3 ayat 1-7 bukan? Nah, sekarang saya coba jelaskan. Anak-anak, dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dengan sempurna. Ia menyerahkan langit, bumi, dan segala isinya untuk dikelola oleh manusia. Manusia pun harus tunduk dan taat kepada penciptanya. Nah, ini yang harus kamu ingat, merupakan urutan yang ditetapkan oleh Allah. Urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Yaitu, pertama, Allah yang paling atas, lalu manusia dan alam yang terdiri dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang paling bawah. Nah, anak-anak, kamu tahu, ular sebagai binatang yang paling cerdik dipilih iblis untuk menipu manusia. Apa yang dikatakan? Satu kali ular berkata kepada Hawa, "Hehehe, tentulah Allah berfirman, semua buah dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nih, dengan licik si ular mempelesetkan kalimat Tuhan Allah. Dia berusaha supaya perintah Tuhan Allah yang baik terlihat sebagai perintah yang membatasi dan menekan manusia. Dia membuat manusia menjadi ragu-ragu. Masa tiap hari jalan-jalan di taman dengan ribuan buah yang ada, tetapi tidak semua boleh dimakan. Yang benar saja. Artinya Allah benar-benar kejam dong. Begitu kira-kira hasutan iblis. Nah, anak-anak. Lalu bagaimana? Hawa bilang, tidak demikian. Semua buah di pohon ini boleh kami makan. Kecuali buah yang ada di tengah taman ini, yaitu dari pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kami raba atau makan buahnya. Waktu kami makan, kami akan mati. Kamu salah. Kamu tidak akan mati. Allah takut waktu kamu makan, maka matamu akan terbuka seperti Allah. Oh, menjadi seperti Allah. Wah, Hawa mulai berpikir, ya, mendengar bujukan si ular yang di belakangnya ada iblis. Anak-anak, padahal kamu tahu, Adam yang adalah manusia pertama yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, tidak seperti dalam pandangan dunia yang menganggap manusia berasal dari kera
atau dari makhluk lain. Sejak awal, Adam sudah memiliki kemampuan berpikir sebagai manusia. Dia pandai sehingga dapat menamai ciptaan Allah yang jutaan jenisnya. Dia seharusnya mengerti ketika ular memutarbalikkan perintah Allah untuk menipunya. Tetapi pertanyaannya, mengapa Adam tetap tertipu? Begini anak-anak, jika manusia mengerti bahwa kalimat si ular salah, dia juga pasti mengingat urutan yang ditetapkan oleh Allah. Kata-kata Allah yang berada di atas manusia yang perlu ditaati. Bukan kata-kata ular, hewan yang sesungguhnya ada di bawah manusia. Nah, anak-anak, dosa terjadi ketika manusia memutarbalikkan urutan ini. Aneh ya, lucu, sudah pintar, kok masih tertipu? Masalahnya begini loh, pintarnya itu untuk apa? Kalau pintarnya untuk melawan Allah, dosa adalah perbuatan yang melawan Allah. Karena tidak tepat mencapai sasaran yang ditetapkan Allah. Oh iya, tahukah kamu siapakah iblis? Iblis itu adalah malaikat yang melawan Allah. Seluruh keberadaan iblis hanyalah untuk membenci dan melawan Allah. Apa tujuan iblis, anak-anak? Tujuan utama iblis adalah untuk membinasakan dan menghancurkan semua ciptaan Allah. Khususnya yang namanya manusia itu. Tentunya cara iblis menghancurkan dengan cara yang halus, yang dibungkus dengan indah. Sehingga kita tidak tahu bahwa kita sedang dihancurkan. Misalnya begini, ketika sudah waktunya untuk saat teduh, untuk bersekutu dengan Tuhan, kamu masih menonton televisi. Lalu iblis akan memanfaatkan kesempatan ini dengan berbisik di telingamu. Sudah, masih ada waktu. Enggak apa-apa, nonton saja dulu 5 menit lagi. Kamu pun menurut. Lalu 5 menit berikutnya, lagi-lagi iblis berbisik. Dengar, setengah jam lagi, masih bisa lah. Masih siang kok. Betul juga ya. Tapi padahal iblis tertawa dalam hatinya. Bodoh. Dia mau dengar perkataanku. Nah begitu anak-anak. Seterusnya. Hingga tak terasa hari semakin sore. Dan kamu sudah terlalu lelah. Padahal sejak awal kamu tahu. Bahwa seharusnya kamu berhenti menonton televisi. Dan melakukan saat teduh. Namun kamu terseret oleh bujukan iblis yang begitu lihai dan perlahan-lahan itu. Nah, seperti contoh itu, Hawa pun terseret oleh bujukan iblis yang lihai dan perlahan-lahan. Dengan mata yang diberikan Tuhan, dia melihat buah terlarang itu. Dia pun membayangkan, buah ini pasti enak sekali. Nah, iblis memanfaatkan kesempatan itu. Dia membujuk Hawa. Dan Hawa pun memakan buah tersebut. Tak hanya sampai di situ. Hawa juga memberikan buah tersebut kepada Adam. Jadi, Hawa menipu dirinya sendiri. Dia berpikir kemampuan untuk mengetahui tentang yang baik dan yang jahat belum tercapai. Karena Adam belum memakan buah itu. Maka dia memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam bersama-sama memakan buah terlarang itu. Aduh, betapa bodohnya manusia. Kita juga sering menjadi orang yang bodoh seperti itu. Ketika iblis membujuk kita untuk menyontek dengan mata yang Tuhan berikan,
kita menyontek jawaban teman kita, selanjutnya kita membayangkan betapa enaknya mendapat nilai 100 meskipun dengan menyontek. Nah, anak-anak, kekuatan dosa sangat dahsyat. Dosa mampu merusak bermacam-macam hal yang dalam hidup manusia, bahkan anggota tubuh kita yang seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, lebih sering digunakan untuk berbuat dosa. Coba ingat-ingat, lebih sering mana kamu gunakan untuk apa tanganmu? Memukul adik yang mengganggumu, menjahili teman, mencoret-coret meja di kelas. Sekalipun begitu, di seluruh bagian Alkitab yang kita bahas, Tuhan tidak membesar-besarkan masalah dosa. Dia justru memilih untuk menyelesaikan masalah dosa yang dahsyat itu. Justru dengan memberikan anugerahnya kepada manusia yang telah jatuh ke dalamnya. Sebenarnya bisa saja alam menyelesaikan masalah dosa dengan memberi hukuman kepada manusia. Tetapi Tuhan hanya menggunakan hukuman sebagai alat agar manusia berbalik mencari Tuhan dan untuk menyatakan perjanjian anugerahnya. Sampai saat ini kita dapat melihat bukan karena dosa manusia menjadi sakit dan saling menyakiti. Tiap hari ada orang yang saling memaki, saling membenci, saling mencuri, dan lain-lain. Puji Tuhan, semuanya tidak terjadi pada kita. Kita bisa hidup dengan nyaman di dunia, bahkan kita dapat merasakan sukacita dalam anugerah Allah, walaupun kita manusia berdosa. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang ada di surga, terima kasih kami diingatkan bahwa manusia yang begitu pandai, begitu pintar, Adam dan Hawa mau saja ditipu oleh iblis. Tuhan, biarlah kami juga belajar dari peristiwa kejatuhan manusia, agar kami selalu bersandar kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mentaati seluruh firman Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Bukan mendengarkan perkataan iblis, bukan mendengarkan perkataan yang lain. Ajar kami untuk senantiasa mau bersekutu dengan Tuhan, tidak melupakan saat teduh kami. Dan kami bersyukur, walaupun kami sebagai orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan terus mengingat kami. Dan Tuhan memberi kami jalan keluar untuk dibebaskan dari dosa ini. Lewat anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ternyata dosa itu masalah yang sangat serius. Dosa itu juga menyebabkan setiap ciptaan menjadi asing satu terhadap yang lain. Gak sabar mau lanjutkan besok. Supaya lebih jelas, baca dulu Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 13.